Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faizul Haq. Dengan NIM 1C023115. Di sini saya akan menjelaskan terkait Islam dan syariah Islam. Pertama-tama kita harus tahu dulu konsep Islam itu apa sih kan? Islam merupakan agama yang bersifat komprehensif, syumuliyah dan integral kafah, yang tidak hanya mengatur aspek ritual keagamaan, tetapi seluruh dimensi dalam berkehidupan manusia, termasuk sosial, politik, hukum, dan ekonomi. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan pada surat Al-Baqarah ayat ke-208 yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan atau kafah." Nah, hal tersebut menjadi suatu hal yang bisa kita tarik dalam aspek kehidupan, termasuk ekonomi gitu ya. Dalam sistem ekonomi Islam gitu kan, terhadap penolakan terhadap riba dan spekulasi menjadi prinsip utama. Akuntansi syariah di sini berperan penting sebagai alat pertanggungjawaban dan memastikan bahwa semua aktivitas ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islami. Lalu selanjutnya adalah makna dan konsep Islam. Kita harus ketahui dulu asal muasal katanya. Islam adalah kata yang berasal dari kata aslama, yang berarti mengamalkan kepatuhan total dan juga mengandung makna damai. Sebagaimana Allah berfirman, "Sungguhnya agama yang benar dan diridhoi di sisi Allah ialah Islam." Artinya hanya ajaran Islam yang sesuai dengan kehendak Allah dan membawa kebaikan hakiki bagi manusia. Lalu dalam perspektif ekonomi Islam, manusia dipandang sebagai khalifah, wakil Allah atau pemimpin di dalam muka bumi. Harta yang kita miliki itu bukan absolut sepenuhnya milik kita, tapi adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman pada surat Al-Hadid ayat ke-7 yang berbunyi, "Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang telah menjadikan kamu sebagai penguasa." Nah, ayat ini menegaskan konsep kepemilikan relatif atau relative ownership. Jadi manusia hanyalah pengelola, bukan pemilik mutlak atas harta yang dititipkan oleh Allah kepada kita. Konsep ini menjadi dasar akuntansi syariah yang menekankan amanah dan pertanggungjawaban. Lalu selanjutnya ada 3 pilar utama atau dasar ajaran agama Islam. Di sini dasar ajaran agama Islam terdiri atas 3 pilar utama: akidah, syariah, dan akhlak. Ketiga unsur ini membentuk kerangka ontologis, normatif, dan etis dalam ekonomi Islam. Akidah, syariah, dan akhlak. Akidah adalah keyakinan kepada Allah dan moralitas hidup. Syariah adalah hukum yang mengatur hubungan kita manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhlak adalah etika dan moral sebagai jiwa ekonomi Islam. Akidah sendiri itu sistem keyakinan yang menjadi dasar seluruh perilaku seorang muslim. Dalam hadis dijelaskan bahwa iman meliputi iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qadar dan qadar. Akidah melahirkan kesadaran bahwa seluruh aktivitas ekonomi akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Dalam perspektif akuntansi, konsep ini melahirkan prinsip ultimate accountability, yaitu pertanggungjawaban akhir kepada Allah. Soalnya syariah sebagai sistem hukum. Tadi kan akidah sebagai fondasi teologis, lalu syariah sebagai sistem hukumnya atau normatifnya. Dalam bidang ekonomi, syariah mengatur prinsip halal dan haram, sistem kontrak atau akad, larangan riba, kewajiban zakat, dan prinsip keadilan dalam distribusi. Nah, implementasi syariah dalam perbankan dan akuntansi pun harus memastikan setiap akad memenuhi prinsip keadilan, kejelasan, dan keseimbangan risiko. Syariah di sini berfungsi sebagai normatif framework yang mengatur desain produk keuangan, pelaporan, serta pengawasan. Lalu yang ketiga, akhlak sebagai pilar etika. Akuntansi syariah harus mencerminkan transparansi dan keadilan sosial, bukan sekedar kepatuhan formal terhadap standar yang ada. Akhlak menjadi pembeda utama antara sistem ekonomi Islam dan
sistem sekuler. Jika akidah adalah fondasi, syariah adalah kerangka atau normatifnya, maka akhlak adalah jiwa dari sistem tersebut yang saling berkaitan. Selanjutnya ada hukum Islam, sumber dan tujuan. Sumber hukum ada dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' atau Ijtihad dan Qiyas sebagai dasar dalam kita berpegangan dalam hukum Islam. Al-Quran itu adalah sumber hukum yang paling tinggi, gitu kan. Kalau diibaratkan di Indonesia itu kayak UUD, gitu kan. Tapi Al-Quran ini adalah kitab. Jadi prioritas pengambilan sumber hukum antara Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas ialah apabila terdapat suatu kejadian memerlukan ketetapan hukum, pertama-tama kita cari dulu di dalam Al-Quran. Apabila tidak kita temukan dalam Al-Quran, baru kita turunkan lagi ke dalam As-Sunnah. Nah, jika bila rujukan ditemukan dalam As-Sunnah, maka hukum ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam As-Sunnah. Tapi apabila rujukan tersebut tidak ditemukan juga di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, baru diperbolehkan merujuk keputusan para ulama yang menjadi ijma', kesepakatan bersama dari masa ke masa tentang masalah yang sedang dicari bukunya, hukumnya itu. Al-Quran seperti yang ketahui, penentuan hilal misalnya itu kan dari ijma' ulama, berbagai ketentuan yang ada lah. Terakhir, selanjutnya tadi yang belum saya jelaskan adalah kias. Kias itu menurut bahasa ialah pengukuran sesuatu dengan yang lainnya atau penyamaan sesuatu dengan sejenisnya. Sedangkan menurut terminologi, definisi kias secara umum adalah suatu proses penyingkapan kesamaan hukum suatu kasus yang tidak disebutkan dalam suatu dalil, baik di Al-Quran dan As-Sunnah, dengan suatu hukum yang disebutkan dalam dalil tersebut karena ada kesamaan alasannya atau ilan. Lalu selanjutnya ada klasifikasi hukum Islam, terbagi dalam 5 kategori: wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Seperti kita ketahui, wajib adalah hal yang harus kita kerjakan. Jika kita kerjakan, gugur kewajiban kita atas hal tersebut. Tapi jika kita tinggalkan, berdosa kita. Contohnya seperti sholat, zakat, puasa, gitu kan. Lalu selanjutnya sunnah, dianjurkan, sesuatu yang dianjurkan. Apabila kita melakukannya kita mendapat pahala, jika kita tinggalkan juga tidak apa, tetapi dianjurkan bagi kita untuk menjalankannya. Contohnya sholat sunnah dan puasa sunnah. Selanjutnya haram itu jelas sesuatu yang dilarang oleh Allah, mutlak tidak boleh kita lakukan. Seperti dalam ekonomi itu contohnya jelas adalah riba. Lalu selanjutnya makruh, perbuatan yang sebaiknya dihindari. Jadi jika kita hindari itu larangannya itu tidak bersifat tegas. Jadi, dalam akuntansi, sikap harus sendiri mendorong moderasi dan etika. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah mubah, perbuatan yang dihalalkan, netral, tanpa ganjaran atau dosa. Jadi netral, tanpa ganjaran atau dosa. Selanjutnya itu ada sasaran hukum Islam. Ada 3 di sini. Yang pertama penyucian jiwa, menegakkan keadilan dan kemaslahatan umat. Penyucian jiwa itu adalah sebagai cara membentuk pribadi yang jujur dan amanah. Menegakkan keadilan itu menjamin keadilan sosial dan ekonomi untuk semua. Lalu kemaslahatan umat, memenuhi 5 kebutuhan pokok masyarakat. 5 kebutuhan pokok di sini adalah, yang pertama itu ad-din, perlindungan agama. Lalu an-nafs, perlindungan jiwa. Lalu al-aqil, perlindungan akal. Lalu an-nasl, keturunan. Dan al-mal, itu harta. Lalu selanjutnya ada 5 tujuan syariah dalam ekonomi Islam. Yang pertama hifz ad-din, menjaga agama dan keyakinan umat yang tadi. Hifz an-nas, menjaga jiwa dari pengaruh negatif. Lalu yang ketiga hifz al-aqil, menjaga akal agar berfungsi optimal. Selanjutnya hifz an-nasl, menjaga keturunan dan hubungan keluarga. Yang terakhir adalah hifz al-mal, menjaga harta agar terkelola dengan baik. Oke, terakhir kesimpulan. Jadi pentingnya pemahaman Islam dan syariah dalam kehidupan dan ekonomi. Jadi Islam adalah agama komprehensif yang mengatur seluruh aspek kehidupan termasuk ekonomi dan akuntansi. Makna Islam sebagai penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, membawa amanat moral dan hukum bagi umat. Ini dirumuskan dalam akidah, syariah, dan akhlak sebagai pilar utama. Hukum Islam didefinisikan sebagai 5 kategori taklif, wajib,
sunnah, haram, mubah, dan makruh untuk mengatur perilaku individu dan transaksi sosial. Tujuan dari seluruh syariat Islam maqasid adalah mencapai kemaslahatan umat dan menegakkan keadilan, memurnikan jiwa dan menjaga 5 kebutuhan pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sementara ketentuan syariah berperan penting dalam menjaga transparansi dan keadilan dalam aktivitas ekonomi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah, itu datangnya dari saya sebagai presenter. Apabila ada yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.